Teman-teman, kali ini saya akan sharing dengan Anda tentang sales. Banyak orang yang pengen jualan, banyak orang yang pengen berbisnis, banyak orang yang pengen berdagang. Tapi pada kenyataannya realita di lapangan banyak sekali juga customer yang gagal closing oleh salesman yang Anda punya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada banyak. Hari ini saya akan sharing dengan Anda tentang 7 motivasi customer tidak mau beli produk Anda. Yang pertama, karena mereka bingung. Banyak sekali customer yang datang dengan banyak sekali penawaran yang telah mereka dapatkan, sehingga mereka mengalami kebingungan apa yang perlu mereka beli. Akhirnya si customer tadi tidak jadi beli. Solusinya adalah berikan penjelasan kepada customer Anda, kepada calon customer Anda agar terjadi closing. Yang kedua, emosi kedua adalah ketakutan. Banyak sekali customer atau calon customer tidak jadi beli produk kita karena mereka takut menggunakan produk tersebut. Contohnya, misalkan Anda jualan jamu, Anda menawarkan ke salah satu customer, akan tetapi dia takut mau beli jamu Anda, takut keracunan. Kenapa? Ketakutan ini terjadi biasanya karena ada trauma masa lalu. Mungkin dulu dia pernah dicekokin jamu akhirnya keracunan. Mungkin dulu dia pernah minum jamu ternyata rasanya pahit, gak enak, akhirnya dia muntah-muntah, akhirnya dia mengalami trauma, tidak jadi beli jamu. Solusinya adalah ketakutan ini Anda bisa memberi solusi. Kenapa? Why? Berikan why yang cukup besar agar tahu bahwasanya produk ini tidak perlu ditakutkan. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Takut itu disebabkan oleh trauma, tapi khawatir itu terjadi ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang diharapkan. Sehingga untuk untuk mengurai kekhawatiran tadi, Anda harus bisa menjelaskan kepada customer Anda mengenai harapan yang nyata. Anda harus memberikan value yang luar biasa untuk customer Anda agar customer jadi beli produk yang sedang Anda jual. Yang keempat, ketidaktahuan. Anda sudah menjelaskan dengan detail. Anda sudah menjelaskan value, manfaat yang produk Anda punya. Akan tetapi karena mungkin customer berasal dari desa, yang sedangkan yang Anda jual adalah barang-barang modern, sehingga mereka tidak tahu tentang perkembangan zaman, Anda perlu memberikan sampel, contoh, rasakan produk Anda ke calon customer Anda. Contohnya begini, ada produk, misalkan produk namanya motor listrik. Karena tidak tahu, kita tawarkan kepada masyarakat, misalkan di suatu kampung terpencil yang jauh dari perkotaan dan listrik pun baru masuk di sana. Kalau Anda tawarkan motor listrik, belum tentu mereka mau, karena mereka tidak tahu betapa hematnya, betapa manfaatnya motor listrik yang sedang Anda jual. Akan tetapi ketika Anda jual motor yang pakai BBM murni biasa, bensin, pertalite, pertamax dan lain sebagainya, mungkin Anda akan mengalami kemudahan karena mereka sudah tahu dan sudah umum bahwa saya motor biasanya pakai BBM. Karena mereka tidak tahu, sehingga ketika ada suatu produk baru muncul semacam motor listrik, mereka mengalami suatu ketakutan atau karena ketidaktahuan, sehingga mereka tidak jadi beli. Solusinya adalah berikan sampel. Anda datang ke kampung tersebut, bawa motornya, suruh mereka rasakan, berikan penjelasan dengan detail bahwasanya motor ini sangat hemat sekali. Selanjutnya, yang kelima adalah keraguan-raguan. Orang beli produk itu biasanya karena referensi orang lain. Itulah pentingnya Anda punya banyak sekali harus punya banyak sekali testimoni kalau bisa dari orang-orang terkenal, entah itu artis, tokoh, bupati, freelance, influencer, dan lain sebagainya. Anda harus punya testimoni yang banyak terhadap produk yang sedang Anda punya. Yang keenam,
yakni enggan. Enggan disebabkan mungkin karena mereka malas membeli produk tersebut saat itu juga. Enggan disebabkan mungkin kesulitan pembayaran. Misalkan Anda mau mengikuti suatu seminar misalkan. Di seminar tersebut ketika Anda mau daftar, ternyata hanya melayani pembayaran di kantor setempat, di tempat tersebut, dan harus pakai uang cash, tidak menerima transfer dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mengalami kesulitan, customer Anda enggan membeli produk yang sedang Anda jual. Contoh lain misalkan Anda mau beli laptop. Anda mau beli laptop di sebuah gerai laptop dan itu sedang promo misalkan. Itu sedang promo. Tapi ketika toko tersebut, gerai tersebut membuat suatu kesulitan yang membuat customer malas untuk membeli produk, maka customer juga enggan membeli produk yang sudah dijual. Solusinya adalah berikan kemudahan-kemudahan. Misalkan ini jual laptop tadi. Biasanya itu kita jualnya harus bayarnya pakai uang cash. Karena ada customer seperti kita, akhirnya dipermudah. Bisa kok bayar pakai kartu kredit. Bisa kok bayarnya lewat transfer. Bisa kok bayarnya dicicil misalkan. Banyak sekali solusi-solusi yang harus Anda berikan kepada customer Anda agar Anda bisa closing produk yang sedang atau jasa yang sedang Anda jual. Yang ketujuh, biasanya customer tidak jadi beli karena merasa kemahalan. Kemahalan belum tentu tidak mampu. Kemahalan sama dengan kemampuan. Orang beli produk kita itu mungkin gak jadi beli produk kita karena kok mahal banget ya. Kok harganya misalkan mau beli motor listrik misalkan. Mau beli motor listrik harganya kok 30 juta ya. Mending saya beli motor Beat saja yang harganya 15-18 juta, saya bisa hemat sampai 13 juta. Solusinya apa? Solusinya Anda harus memberikan nilai tambah yang luar biasa sehingga harga yang cukup mahal tadi bisa setimpal bahkan lebih dengan manfaat yang Anda berikan kepada customer Anda. Perlu Anda ketahui bahwasanya di dalam seni penjualan banyak sekali cara-cara, teknik-teknik yang bisa Anda lakukan. Ini merupakan hanya sebagian kecil ilmu yang kami bagikan. Dan Anda juga perlu tahu bahwasanya di dalam penjualan banyak sekali step by stepnya. Anda perlu tahu juga bahwasanya di dalam penjualan ada tahap awal hingga tahap akhir. Dan selesai tahap akhir, Anda juga perlu melakukan suatu repeat order tertentu kepada para customer yang Anda punya. Anda perlu tahu juga bahwasanya di dalam penjualan itu ada suatu seni yang perlu Anda pelajari. Mulai dari psikologis customer, kemampuan customer, Anda harus tahu geografis tempat yang Anda jual. Anda harus tahu secara detail kondisi, lokasi, produk yang Anda punya agar Anda bisa jualan dengan lancar dan juga laris. Perlu Anda tahu juga bahwasanya mungkin hari ini kita ketika jualan mengalami kesulitan. Mungkin hari ini ketika kita melakukan riset produk merasa seperti itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu Anda tahu, apapun produknya, apapun produknya itu pasti mempunyai segmen customer tersendiri. Selain Anda nanti menguasai emosi customer yang telah tadi saya sharingkan, ada sekitar 7 hal yang membuat customer Anda tidak jadi beli. Anda juga perlu tahu tentang segmen customer Anda. Anda tidak mungkin jualan, mungkin Anda mau jualan, saya mau jualan ruko misalnya, saya mau jualan rumah, Anda jual ke anak TK. Tidak cocok. Nah, sehingga teman-teman, semoga ilmu ini, sharing kali ini bagus untuk penjualan Anda, untuk perkembangan usaha Anda. Dan sekian dari saya. Next kita akan bahas video-video selanjutnya. Terima kasih dan thank you.